Film berawal dari lokasi konstruksi bangunan yang dikelola oleh keluarga Garcia. Saat itu seorang mandor konstruksi bernama Livon tengah memberikan semangat kepada para pekerja untuk lebih giat lagi karena jika pekerjaan itu selesai sesuai target, maka mereka akan mendapatkan bonus uang dan liburan ke Pangandaran. Mendengar hal itu, semua pekerja pun tampak semangat dan langsung mulai bekerja. Setelah itu Livon menemui pengelola perusahaan konstruksi tersebut yang bernama Joe, lalu istrinya bernama Carla, dan anak gadisnya yang bernama Jenny. Saat itu tampak Joe tengah memarahi Jenny yang sering menggunakan uang perusahaan seenak jidatnya. Alih-alih ikut mengingatkan anaknya, Carla malah cenderung membela Jenny. Sementara Livon juga demikian, malah menganggap itu hal yang wajar, hingga membuat Joe tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian, Livon melihat salah satu pekerja tengah terlibat masalah dengan beberapa orang preman. Hingga Livon memutuskan untuk mendatangi mereka dan memastikan semua baik-baik saja. Namun ternyata saat Livon mencoba menanyakan apa yang terjadi, tiba-tiba para preman itu berbuat sesuatu yang membuat Livon terpaksa bertindak tegas. Jenny yang melihat kejadian itu langsung mendatangi Livon dan langsung menegurnya. Dan saat itu terungkap bahwa ternyata Livon adalah mantan anggota marinir hingga tidak terlalu mengejutkan jika Livon mampu mengatasi para preman tersebut. Setelah pulang kerja, Livon menemui anaknya yang bernama Mary yang tinggal bersama kakeknya atau mertuanya Livon yang bernama Dr. Roth. Sejak istrinya Livon meninggal karena bundir, hubungan antara Livon dan Dr. Roth merenggang karena Dr. Roth menganggap bahwa Livon menjadi penyebab anaknya bundir. Meski acap kali Livon mencoba meyakinkan Dr. Roth bahwa anaknya bundir karena depresi. Karena hal itu, Dr. Roth sangat membenci Livon dan tidak mengizinkan Mary untuk tinggal bersama Livon meski Livon adalah ayahnya. Bahkan Dr. Roth berencana untuk mengambil hak asuh atas Mary dengan menyewa seorang pengacara dan membuat laporan palsu bahwa Livon mengidap penyakit trauma pasca perang agar pengadilan menjatuhkan hak asuh pada Dr. Roth. Namun tentu saja Livon tidak tinggal diam dan dia siap memperjuangkan haknya meski harus menguras seluruh uang tabungannya untuk membayar jasa pengacara. Pada malam harinya, tampak Jenny tengah bersama teman-temannya mendatangi tempat hiburan malam. Saat itu Jenny tidak menyangka bahwa hal buruk akan terjadi kepadanya. Karena di klub yang dia datangi bersama teman-temannya, ada dua orang mafia sindikat perdagangan orang yang bernama Pfeiffer dan Artenis yang saat itu tengah mencari korban, dan saat mereka melihat Jenny, mereka langsung memilihnya karena sesuai dengan kriteria pesanan pelanggan mereka. Lalu saat Jenny memesan minuman kepada bartender yang ternyata bagian dari komplotan mereka, saat itu si bartender memberi tanda kepada Viper dan Artenis bahwa Jenny sudah dalam keadaan mabuk. Dan saat Jenny pergi ke toilet, saat itulah Viper dan Artenis mulai menjalankan aksinya untuk menculik Jenny. Hingga pada esok harinya, Livon merasa aneh dengan kedatangan beberapa orang polisi di tempat kerjanya. Dan saat Livon menemui Joe dan Carla, saat itu Livon diberi kabar bahwa Jenny tidak pulang sementara ponselnya tidak bisa dihubungi, hingga mereka melapor polisi untuk mencari Jenny. Mengetahui bahwa Livon seorang mantan marinir yang berpengalaman, Joe juga meminta bantuan pada Livon untuk mencari Jenny. Awalnya Livon menolak karena saat ini Livon bukan anggota marinir seperti dulu. Dia hanya seorang kuli yang berusaha bertahan hidup demi dia dan anaknya dengan pekerjaannya saat ini. Lalu meminta Joe dan Carla untuk menyerahkan masalah ini kepada kepolisian. Namun setelah beberapa hari berlalu, Jenny tak kunjung ditemukan, hingga membuat Livon terus memikirkannya.
Karena biar bagaimanapun, Livon merasa berhutang budi pada keluarga Garcia yang selama ini memberinya pekerjaan, bahkan sudah memperlakukannya seperti keluarga. Hingga Livon memutuskan untuk membantu Joe dan Carla dan mencari Jenny. Livon berjanji pada Joe dan Carla bahwa dia akan membawa Jenny pulang. Setelah itu Livon menemui rekannya yang sesama mantan anggota marinir yang bernama Gani, yang kehilangan penglihatannya akibat perang. Saat itu Livon bercerita tentang niatnya untuk mencari seorang gadis yang hilang diduga karena diculik. Dan Livon akan mencari gadis itu yang sudah dia anggap sebagai bagian dari keluarganya. Mendengar hal itu, Gani langsung mendukung apa yang akan Livon lakukan. Bahkan sudah waktunya Livon harus melemaskan otot-ototnya untuk kembali membrutal jika diperlukan. Tanpa buang waktu, setelah menemui Gani, Livon pun langsung memulai pencariannya, yang diawali dari tempat klub malam yang menjadi tempat terakhir Jenny kunjungi, berbekal dari keterangan teman-temannya Jenny yang Livon datangi sebelumnya. Dari situ Livon memutuskan untuk mencari seseorang yang mungkin menjadi petunjuk. Dan saat melakukan pengintaian, Livon mencurigai seorang bartender yang sangat mencurigakan karena sering mendapatkan uang tips tanpa alasan. Kemudian Livon memasang alat pelacak di mobil si bartender dan mengikuti sampai ke rumahnya. Setelah itu Livon langsung menyusup dan langsung menemui si bartender, lalu menginterogasinya. Namun karena Livon melihat ada yang dia sembunyikan, Livon pun semakin keras menanyakan di mana Jenny berada. Namun saat interogasi berlangsung, tiba-tiba ada dua orang teman si bartender datang, hingga ini yang terjadi. Karena kejadian itu, Livon tidak sempat mendapatkan informasi apa-apa tentang Jenny. Namun pada saat Livon melihat jasad mereka, Livon menyadari bahwa mereka adalah anggota dari mafia Rusia. Setelah itu Livon mengambil semua uang yang mereka bawa dan ponsel milik si bartender, lalu kembali melakukan pengintaian di luar. Karena Livon yakin bahwa ada orang yang akan datang untuk mengambil uang tersebut. Dan benar saja, pada pagi harinya datang para mafia Rusia yang bernama Asep bersama dua keponakannya yang bernama Jin dan Jun. Setelah mereka masuk ke rumah si bartender, Asep terkejut karena mendapati bahwa anak buahnya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dan yang paling membuat Asep murka karena dia tidak menemukan uang miliknya. Hingga Asep melampiaskan kemarahannya pada Jin dan Jun. Where is my fucking money? Setelah itu Asep menyewa para pembersih TKP, lalu pergi dari tempat itu tanpa mereka sadari bahwa Livon mengikuti mereka. Setelah tiba di markas Asep, saat itu Livon melihat dari kejauhan Asep bertengkar dengan istrinya karena ketahuan selingkuh, hingga istrinya pergi disusul oleh Jin dan Jun. Melihat ada kesempatan, Livon pun langsung menyelinap dan menemui Asep tanpa Livon hiraukan ada kamera CCTV tersembunyi. Setelah membuat Asep pingsan dengan tamparan mautnya, Livon langsung mengikat Asep di sebuah kursi. Hingga tak lama kemudian, Asep tersadar dan mendapati dirinya dalam keadaan terancam. Saat itu Asep mengira bahwa orang yang ada di hadapannya adalah utusan dari musuhnya sesama mafia yang telah merampas uang-uang miliknya. Namun Livon membantahnya. Setelah itu Livon menanyakan di mana keberadaan Jenny. Dan saat itu Asep tersadar bahwa ada kesalahpahaman. Kemudian Asep berkata bahwa Asep merasa kesal pada seseorang yang bernama Dimi karena tadi pagi dia sudah menghinanya. Ditambah lagi kini Dimi sudah menyeretnya dalam masalah ini. Setelah mendapatkan informasi dan petunjuk, Livon pun segera mengirim Asep ke Rohmatullah.
Beberapa lama kemudian setelah Livon pergi, datang kakaknya Asep yang bernama Emon bersama dua anaknya yaitu Jin dan Jun yang langsung murka setelah mendapati bahwa adiknya sudah tewas. Setelah memeriksa CCTV di tempat tersebut, Emon menemukan sosok Livon yang menjadi pelaku. Kemudian memerintahkan Jin dan Jun untuk mencari dan menghabisi Livon karena dia sudah berani menyulut api kemarahannya. Sementara itu di tempat lain, Livon menghubungi salah satu rekannya yang saat ini bertugas di kepolisian untuk mencari informasi tentang Dimi. Mendengar nama itu, rekannya Livon langsung mengingatkan Livon untuk berhati-hati karena Dimi adalah salah satu petinggi mafia Rusia yang paling berpengaruh di Amerika. Namun saat itu, Livon tidak banyak mendapatkan informasi tentang Dimin. Rekannya Livon hanya menunjuk sebuah bar bernama Etis yang sering dijadikan pertemuan dan mengelola bisnis haram mereka. Tanpa buang waktu, pada malam harinya, Livon mendatangi bar tersebut dengan penampilan seperti mafia agar dapat memancing targetnya. Tak lama kemudian, Livon didatangi oleh seseorang. Kemudian Livon menunjukkan sejumlah uang berpura-pura ingin membeli barang haram dan berbisnis dengan pemilik bar tersebut. Kemudian orang itu mengajak Livon untuk bertemu dengan bosnya yang bernama Dutch. Namun saat itu Dutch merasa curiga dengan Livon yang mengira bahwa Livon adalah anggota dari BNN yang menyamar. Hingga Dutch memutuskan untuk memerintahkan para anak buahnya untuk mengepung Livon hingga ini yang terjadi. Melihat dari gaya bertarungnya, Dutch menyadari bahwa Livon adalah mantan anggota marinir yang sudah terlatih dan berpengalaman seperti dirinya. Hingga Dutch pun percaya dan memutuskan untuk bekerja sama dan berbisnis dengan Livon. Setelah itu Livon diminta datang ke sebuah restoran esok harinya untuk mendapatkan sampel barang yang Livon cari. Singkat cerita, Livon pun datang di tempat yang telah ditentukan, yaitu di sebuah restoran. Namun sebelum melakukan transaksi, Livon mendapatkan pemeriksaan yang ketat termasuk identitas Livon yang tentu saja Livon sudah memalsukan identitasnya sebelumnya. Setelah semua diperiksa, tibalah sang bos mengenalkan diri, dia bernama Dimi. Mendengar nama itu, Livon yakin bahwa pencariannya sudah berada di tempat yang benar dan tetap bersikap seperti biasa lalu pergi setelah mendapatkan barang haram yang setelah itu Livon membuang barang haram tersebut. Sementara itu pada malam harinya, Jenny dibawa oleh Pfeiffer dan Artenis ke tempat si pemesan. Sebut saja dia Om Ewok. Saat itu Om Ewok langsung meminta Pfeiffer untuk membawa Jenny ke kamarnya. Namun sebelum Om Ewok berhasil memberi makan cacing tuanya, dia mendapatkan perlawanan dari Jenny hingga membuat wajahnya terluka dan gagal melampiaskan nafsunya. Kemudian Om Ewok murka pada Pfeiffer dan Artenis dan meminta mereka untuk membawa Jenny pergi. Sementara itu, saat tengah mencari petunjuk melalui foto-foto di bar pada saat sebelum Jenny diculik, Livon melihat Pfeiffer, orang yang sama yang ada di ponselnya si bartender. Karena yakin Pfeiffer akan muncul di bar miliknya Dutch, Livon pun memutuskan melakukan pengintaian di sana. Namun sayang, mereka sudah mengetahui bahwa Livon adalah orang yang sudah menghabisi Asep melalui rekaman CCTV yang ada di rumahnya. Hingga pada saat Livon melakukan pengintaian, anak buahnya Dutch menyadari kehadiran Livon melalui kamera pengintai dan langsung memberitahu Jin dan Jun bahwa orang yang mereka cari ada di sini. Hingga tak lama kemudian mereka datang dan Livon pun menyadari bahwa pengintaiannya sudah terbongkar, lalu memutuskan untuk segera kabur hingga kejar-kejaran pun terjadi. Saat itu Livon berusaha keras untuk menghindari serangan Jin dan Jun dan agar lolos dari kejaran mereka yang dibantu oleh oknum polisi bayaran mereka. Namun pada akhirnya Livon berhasil dikepung dan tertangkap oleh mereka. Show me your hand.
Namun di perjalanan, Jin dan Jun tidak tahu bahwa mereka berhadapan dengan orang yang salah. Hingga ini yang terjadi. Tak butuh waktu lama, Livon berhasil menghabisi Jin dan Jun meski tangannya dalam keadaan terikat. Namun pada saat keributan terjadi, mereka tidak sengaja menembak oknum polisi yang tengah mengemudikan mobil. Hingga mobilnya oleng dan terguling, bahkan hampir terjun ke dalam sungai. Setelah itu Livon langsung mendorong mobilnya bersama jasad mereka ke dalam sungai. Hingga membuat Emon murka dan merasa sedih dengan kematian kedua anaknya. Setelah itu Emon meminta bantuan kepada para petinggi mafia lain untuk memburu Livon dan membalaskan dendamnya. Setelah itu Emon dan anak buahnya menemui Dimi untuk mencari dan memberitahu Dimi tentang orang yang telah menghabisi ayahnya, juga Jin dan Jun. Saat itu terungkap fakta bahwa ternyata Dimi adalah anaknya Asep. Dan saat salah satu anak buahnya Emon menunjukkan gambar si pelaku, saat itu Dimi tidak menyangka bahwa orang yang selama ini bekerja sama dengannya adalah orang yang telah menghabisi ayahnya dan dua sepupunya. Setelah itu, berbekal foto identitas palsu yang Dimi dapatkan, Emon dan anak buahnya mencari tahu tentang Livon dengan bantuan seorang hacker dan berhasil menemukan informasi bahwa Livon seorang mantan marinir, begitu juga dengan alamatnya. Namun sial bagi Dr. Roth karena alamat Livon masih alamat yang dulu saat masih tinggal bersama Dr. Roth. Hingga para penjahat itu langsung mendatangi rumahnya Dr. Roth. Namun untungnya saat itu Mary masih berada di sekolah hingga Mary selamat dari incaran mereka. Tak lama kemudian, Livon dihubungi pihak sekolah karena sampai lewat jam pulang sekolah, Mary tidak ada yang menjemput. Hingga Livon memutar arah dan langsung menjemput Mary. Namun alangkah terkejutnya Livon dan Mary saat tiba di rumah. Saat itu rumahnya sudah dalam keadaan terbakar. Tanpa buang waktu, Livon pun langsung masuk untuk mencari Dr. Roth. Untungnya saat itu Dr. Roth masih hidup dan Livon pun langsung menyelamatkannya. Setelah itu meski Dr. Roth merasa kesal karena kejadian ini akibat dari para penjahat yang mengincar Livon hingga dia ikut jadi sasaran. Namun Dr. Roth tetap berterima kasih pada Livon karena sudah menyelamatkannya. Merasa keadaan sudah bertambah buruk dan keluarganya terancam, Livon pun memutuskan untuk menitipkan Mary pada Gani karena hanya itu satu-satunya tempat agar Mary aman. Setelah tiba di sana dan menitipkan Mary, Livon memutuskan untuk segera bertindak dan menyelesaikan masalah ini sebelum keadaan tambah buruk. Mengetahui hal itu, Gani pun membawa Livon ke suatu ruangan yang dimana tempat itu menyimpan semua senjata dan amunisi milik Gani semasa masih menjadi marinir. Meski sedikit usang dan masih jadul, namun menurut Livon itu semua sudah cukup memenuhi apa yang dia butuhkan. Gani juga tidak menyangka bahwa koleksinya yang tadinya untuk kenang-kenangan akan berguna seperti pada saat masa-masa perang dulu bersama Livon. Pada malam harinya, saat Pfeiffer dan Artenis membawa Jenny ke suatu tempat untuk dihabisi, tiba-tiba Om Ewok menghubungi mereka dan menanyakan Jenny karena rupanya Om Ewok masih penasaran ingin membongkar gudang milik Jenny dan memasukkan cacing peliharaannya. Hingga akhirnya Jenny pun dibawa lagi ke tempat Om Ewok lalu diikat di suatu ruangan. Sementara itu Livon bergerak menuju tempat di mana Dimi berada dan langsung melumpuhkan anak buahnya Dimi satu persatu. Setelah semuanya habis, tinggal Dimi seorang dan langsung menanyakan di mana Jenny berada. Dimi yang merasa terancam, akhirnya terpaksa menurut dan membawa Livon ke markasnya Om Ewok yang berada di sebuah tempat tersembunyi. Setelah memastikan kebenaran informasi yang Dimi berikan, Livon pun langsung menghabisi Dimi.
Kemudian bersiap-siap untuk beraksi dengan peralatan yang dia bawa karena yakin tempat itu penuh dengan penjaga. Dan benar saja, setelah memeriksa dengan alat pendeteksi panas, Livon menemukan banyak penjaga yang bersembunyi di atas pohon. Lalu Livon pun menjatuhkannya satu persatu, sambil merangsek masuk ke dalam markas Om Ewok yang saat itu hendak melakukan niat jahatnya kepada Jenny. Namun belum sempat Om Ewok menyentuh Jenny, tiba-tiba terdengar suara keributan dari Livon yang tengah membrutal. Hingga membuat Om Ewok, Viper, dan Artenis terkejut dan bersiap melindungi diri. Tak lama kemudian, Dutch dan anak buahnya pun datang. Setelah mengetahui Livon ada di dalam, mereka pun langsung menerobos masuk untuk memburu Livon. Namun tentu saja itu bukan hal yang mudah meski jumlah mereka banyak. Namun Livon berhasil menghabisi mereka satu persatu. Hingga tiba Livon berhadapan langsung dengan Dutch. Dan tak butuh waktu lama, Dutch juga tumbang di tangan Livon. Setelah itu Livon langsung mencari Jenny dan berhasil menemukannya, lalu menghabisi Om Ewok. Setelah itu memberi pelajaran kepada Viper hingga habis, disusul oleh Artenis yang harus merasakan fittingan maut dari kakinya Jenny. Setelah itu Livon membuka rantai yang mengikat Jenny. Tak lama kemudian, Emon dan dua anak buahnya datang. Namun sebelum mereka masuk, datang lagi dua oknum polisi komplotannya Viper dan Artenis. Hingga anak buahnya Emon yang tidak tahu dan merasa mereka akan menghalangi aksinya. Hingga ini yang terjadi. Setelah itu mereka langsung masuk dan berhadapan langsung dengan Livon. Dan tanpa perlawanan berarti, Livon juga berhasil menghabisi mereka berdua. Setelah itu Livon langsung mengajak Jenny untuk segera pergi dari tempat itu menggunakan sepeda motor milik salah satu anak buahnya Dutch. Sementara Emon yang berada di sana hanya terdiam tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Emon menghubungi rekannya lagi untuk kembali meminta bantuan. Alih-alih mendapatkan apa yang dia mau, rekannya Emon malah meminta Emon untuk berhenti karena Livon bukan orang sembarangan. Ditambah lagi, saat ini Livon sudah mendapatkan apa yang dia cari. Setelah itu dia tidak akan lagi mengusik mereka selama mereka tidak mengusiknya. Mendengar hal itu, Emon hanya bisa berteriak menahan amarahnya. Singkat waktu, Livon membawa Jenny dan mengembalikannya kepada keluarganya. Hingga membuat Cho dan Carla juga dan yang lainnya merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Livon karena sudah berhasil menyelamatkan Jenny. Setelah itu Livon pergi ke tempat Gani untuk menjemput Mary dan film pun tamat.